Hello happy mom, selamat pagi. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Ini udah puasa yang ketiga ya moms. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk masak-masak di dapur. Moms, hari ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya buat kulit risol yang lembut serta anti sobek. Yuk ikuti keseruan aku hari ini di dapur. Oke moms, kita mulai untuk bahan-bahannya. Bahannya ada 1 kilo tepung terigu. Biasanya saya pakai segitiga biru, itu mau yang kiloan atau mau kemasan itu nggak masalah moms. Setelah tepung terigu tadi, tepung yang kedua adalah tepung tapioka atau tepung kanji ya moms. Untuk takarannya itu 1 ons karena untuk berikutnya bahannya 4 butir telur, pakai yang kuningnya saja. Jadi putihnya dipisahkan moms, nanti dipakai ketika kita mau mani risol. Untuk takarannya telurnya tadi apabila 4 butir itu untuk 1 kilo. Jadi tapi moms untuk telurnya tadi ada dua versi. Biasanya ada juga orang yang pakai putihnya juga, tapi untuk aku pakainya kuningnya saja. Kenapa? Karena supaya kulit risolnya lembut dan nggak keras ya moms. Lanjut ya moms, ini aku sedang misahi antara kuning dan putihnya. Kalau nggak dipisahi nanti mereka berantem. Udah ya moms, supaya nggak serius sekali yang buat risolnya. Loh, risolnya tadi nanti bisa aku pakai untuk mani risol. Jadi kalau pakai panir risol dengan putih telur, itu panirnya melekat dengan sempurna. Jadi tidak ada yang kopong-kopong atau tidak seluruhnya berpanir. Moms, untuk kuningnya tadi sudah aku masuki semua ke baskom ini ya moms. Dan lanjut kita siapin mentega. Blue bandnya itu bebas ya moms, mau merek apa aja boleh, yang penting mentega. Takaran menteganya itu 1 ons atau 100 gram ya moms, dan ini siap kita lelehkan dulu. Jadi memang harus dilelehkan sebelum kita masukkan nanti ke adonan. Berikutnya siapkan airnya, ini air apa aja boleh, air masak, air mentah, air mineral, boleh ya moms, ini dimasukkan dulu. Untuk takarannya ini saya sarankan moms sedikit demi sedikit agar tidak keenceran ya moms. Moms, apabila masih terlalu berat atau terlalu kental, kita harus ulang lagi tambah air sedikit, sedikit demi sedikit sampai adonannya cantik moms. Sebenarnya tidak juga kental kali, juga tidak encer kali, begitu moms. Ini memang harus hati-hati karena apabila keenceran untuk adonannya itu jadi ribet moms. Jadi kita harus merubah dari takaran tepungnya dari awal lagi. Bila masih kental bisa ditambah moms, tapi kalau udah keenceran berarti harus merubah takaran dari adonan awal. Ini aku mixer moms, mixerku ini udah legend sekali ya moms, jangan salfok sama mixerku ya moms. Ini sudah sekitar 8 atau 9 tahun aku buat risol pakai ini. Jadi berikutnya ini kita masukkan mentega yang sudah kita lelehkan tadi ya moms. Setelah mentega kita masukkan tadi, berikutnya ada lagi moms, satu lagi yang mau kita masukkan. Apa itu ya moms? Ini dia. Untuk berikutnya masukkan 2 sendok makan minyak sayur atau minyak makan ya moms. Berikutnya kita adon kembali, kita mixer kembali sekitar 2 menit lagi, artinya ini sudah mau selesai moms. Berikutnya siapkan saringan serta wadah untuk tempat adonan yang baru ya moms. Kenapa harus disaring? Karena biasanya ada sisa-sisa berindil-berindil atau ada butiran-butiran yang tidak terpecahkan. Moms, ini sisa dari saringan yang tadi, ini masih ada berindil-berindilan seperti ini, sisa dari adonan yang tidak terblender atau tidak termixer tadi ya moms. Akhirnya selesai, ini dia adonannya dan jangan lupa koreksi. Apabila masih kental bisa ditambah sedikit demi sedikit sambil kita mencetak adonan kulit risolnya tadi sehingga tahu kegenceran atau kekentalan. Selanjut ya, untuk berikutnya siapkan teflonnya, ukurannya bebas mau 18, 20 atau 22. Tergantung mau buat risol yang besar atau risolnya yang standar. Hasil kulit risolnya yang tadi aku buat 1 kilo, hasilnya bisa 160 lembar sampai 150. Jadi tergantung bagaimana kita melebarkan dari adonannya tadi moms. Semoga tips dari aku bermanfaat dan ini bisa jadi ide jualnya mami-mami. Thank you for watching mom untuk hari ini. Jangan lupa bersyukur dan tunggu videoku berikutnya ya. Dadah.